Mbak Dian mulai paham, mengerti tentang yang namanya Al-Quran Qadim atau kitab teles, atau sudah mulai mengenal dirinya sendiri, mungkin pernah mempunyai pengalaman spiritual dari RK atau pengalaman astral lah, pengalaman astral. Banyak sih. Banyak sih. Banyak. Iya, Salah satunya banyak. tentang apa? Salah satunya yang kemarin malam barusan. Barusan? Gitu, Apa ini? Boleh kemarin ceritanya? malam. Saya belum tahu. Soalnya belum kayak saya. Jadi Mas Guru kan menyebut status tentang orang tua tadi sebagai tentang orang rahasia tua lahir. sungkeman. Bener. Tapi ini saya agak jauh masanya. Saya tiba-tiba tadi malam itu jam berapa, habis RK jam setengah 1, jam 1 mungkin ya, setengah 2 mungkin, mendapatkan suatu visualisasi gambaran cerita juga bahwa awal adanya kehidupan, apa yang namanya keberadaan itu, dia itu anak dari ayahnya itu si kekosongan, lalu ibunya adalah kehidupan atau zat hidup. Dari kekosongan dan kehidupan kedua orang tuanya ini timbullah yang namanya anak, yang namanya keberadaan, atau mungkin bahasa kerennya itu ini Mbak Dian ini sudah memaknai, sudah kepada tahapan hakikat kesadaran. Kesadaran. Jadi kesadaran atau yang namanya keberadaan itu adalah anak dari kekosongan dan ibunya adalah kehidupan. Dan saya juga mengetahui satu hal, bahwa si anak yang namanya kesadaran atau keberadaan ini, dia juga punya luka hati sama ibunya yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu sendiri beraneka ragam, dan seringkali itu nggak punya hati, juga kesannya kejam. Itu. Ini omongan tingkat tinggi loh teman-teman. Mungkin nggak semua orang bisa paham. memahami ya. Yang di sini kan saya menangkap dari apa yang diperoleh Mbak Dian ini tentang spiritual itu adalah memaknai seorang ibu dan bapak jadi anak, tapi bukan ibu fisik, ya kan? Bukan bapak fisik dan bukan anak fisik, gitu kan? Melainkan dari tadi seorang bapak, apa tadi bapak itu kekosongan dan ibunya, sang hidup, ya kan? Ibunya. Jadi setelah kekosongan dan hidup ini jadi satu, jadilah sebuah anak, yaitu adanya adalah keberadaan. Atau kesadaran. Keberadaan ini atau kesadaran. Saya ingat pada ayat Al-Quran surat Maryam ayat 34 sampai 35 ceritanya panjenengan itu. Di situ assalamu alayya wulitu wa amutu wa abatu hayyan dari Isa bin Maryam. Di situ tak selamatkan atas aku. Kan dia sendiri kan. Wulitu ketika aku lahir, ya kan? Wa amutu ketika aku mati, wa abatu hayyan, dan ketika aku bangkitkan. Sebenarnya ayat ini adalah menjawab apa tadi ilmunya Mbak Dian tadi, dari kekosongan, ya kan, kekosongan, terus akhirnya wulitu, ya kan, wulitu diberikan kehidupan, wa uba'atsu hayyan, dan dibangkitkan untuk aku hidup. Di situ adalah keberadaan, ya kan, keberadaan, dan di situ sebuah kesadaran. Nah, ini luar biasa sekali. Cuman nggak semua orang bisa memaknai seperti ini, dan nggak semua orang yang diajak ngomong bisa langsung connect sama ayat-ayatnya, ya kan? Kalau saya langsung connect karena saya pernah mempelajari ini semua, saya mempelajari. Kalau sudah nyampe seperti itu nggak masalah Mbak Dian. Berarti Mbak Dian di sini memaknai tentang makna sungkeman yang saya berikan sebelum hari raya ini. Ini kan saya sampaikan kepada teman-teman, ini adalah momen yang sakral, gitu kan? Yang sakral untuk memaknai tubuh fisiknya, ya kan, ya tubuh fisiknya, karena manusia tidak bisa lepas dari dualisme seperti tadi kan. Kalau Mbak Dian kan sosok orang yang sudah bisa menerima sebuah dualisme, apa namanya, dualisme alam, kehidupan, ya, kehidupan seperti ini. Jadi ketika bahagia enggak bahagia, juga tidak terlalu bahagia,
ketika dalam keadaan jatuh juga tidak terlalu sedih. Harusnya memang seperti itu karena di agama juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kayak istilahnya Mas Yunus itu netral. Ya, bahasa saya memang netral karena kita memang turun ke dunia, di dunia ini memang kita nggak bawa apa-apa. Ya, netral intinya. Netral itu ya kosong. Kalau di dalam Buddha itu kosong tapi isi tapi kosong. Kalau di dalam Islam itu la sayun kamisrihi, ora ono apa-apa, ono emung aku, kan gitu. Kalau di dalam Jawa itu namanya adalah suwung. Kalau di dalam ilmu pengetahuan itu adalah 0 point. Makanya bisa menemukan yang namanya hero, kan seperti itu. Ini bahasanya Mbak Dian ini sudah bahasa tingkat spiritualnya tinggi, nggak semua orang bisa memanai. Untung tadi saya bisa ini, tadi nggak ada skrip tadi, cuma angger ngomong-ngomong aja, ternyata ketemu. Luar biasa Mbak Dian. Apa yang disampaikan Mbak Dian ini tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, tapi secara syariat ketika manusia mau kembali menggunakan pedoman hidupnya dengan kitab suci. Untuk yang Muslim adalah Al-Quran, untuk yang Nasrani adalah Injil, dan yang lain-lain. Sebenarnya semua kalau teman-teman pernah membaca kitab suci itu semuanya adalah berujungnya apa Mbak Dian? Kesadaran dan kedamaian. Kalau orang sudah bisa sadar pasti menemukan yang namanya damai. Kalau teman-teman tadi menyimak keterangannya Mbak Dian tadi, Mbak Dian mengulas tentang kesadaran tadi. Jadi kalau orang sudah mempunyai kesadaran, sudah tidak ada yang namanya mengeluh. Menghakimi juga enggak, ya kan? Mengeluh, menghakimi, dan bersyukur sudah enggak. Angel bersyukur juga. Mengeluh, menghakimi, dan tidak bersyukur ini. Kenapa? Netral. Jadi ya kita menjalani kehidupan kita ya layaknya kita ya hidup. Karena tujuan hidup sendiri itu adalah hidup itu sendiri. Karena kebanyakan orang di luar sana nggak paham tujuan hidup adalah kebahagiaan, tujuan hidup adalah cari uang, tujuan hidup adalah cari pasangan. Itu salah semua. Yang namanya tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita hidup kita mau dibawa kemana. Kalau kita hidupnya nggak bener, ya pastinya nggak benar. Kalau kita hidup korupsi ya bakal kita kehilangan. Kalau kita hidup sering menyakiti pasti kita akan tersakiti. Kalau kita hidup sering marah-marah ya kita akan selalu dapat masalah. Bener gitu ya Mbak? Luar biasa. Ini bahasanya bahasa tinggi sekali loh. Ini pencerahan luar biasa lagi. Mungkin ada lagi Mbak Dian, spiritual mungkin Raga Sukma, masuk ke masa depan, masa lalu atau apa? Saya ketemu guru sejati saya. Ngobrol atau ketemu duk gini? Iya, ketemu duk gini. Itu setelah menjalani reka ruh berapa lama? Nggak dihitung juga? Nggak ngitung. Oh nggak, pokoknya RK agar dijalani gitu aja? Iya. Oke. Tentunya kan RK itu pasti ada ya orang itu namanya capek, terus males. Males itu pasti? Pernah, ya pernah gitu loh. Tapi pertanyaannya cuma satu, mau berhenti atau mau terus, cuman itu aja. Yang mau berhenti ya banyak, tapi saya cuman mikir saya mau terus. Karena saya pertama udah ada obat itu buat sakit darah saya. Berarti ada manfaatnya ya. Itu penting itu. Saya sehat, saya akhirnya mikirnya terus gitu loh. Saya terus mau RK. Akhirnya mendapatkan kemampuan bertemu guru sejati. Terus trans itu terus juga. Past life juga. Nah, ini luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman menjalankan RK masih 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, terus berapa? 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sudah males-malesan, ya Anda nggak sesuai dengan laku yang dibilangkan oleh kitab suci juga. Sebenarnya sudah di dalam kitab suci juga sudah diterangkan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum sudah benar-benar sudah didatangkan kepada kamu itu benar-benar contoh kan yang baik, ya kan gitu kan? Ya kita harus menyontoh siapa? Rasul kan di situ. Lah Rasulullah apa? Meditasi berapa tahun? Lama 15 tahun. Kalau masih 1 tahun 2 tahun malas ber-RK berarti nggak menyontoh atau berarti nggak sesuai dengan Al-Quran juga kan? Nah tapi luar biasa. Berarti dapat banyak ya? Banyak sekali sih. Banyak sekali ya, alhamdulillah ya.
Luar biasa. Saya seneng ketemu diri sejati saya, terus hidup saya itu berkualitas. Berkualitas. Apa yang saya kehendaki itu semua terjadi. Walaupun pembawa gurunya seperti ini? Oh ya, enggak seperti ini. Guru saya lebih dari seperti ini. Jangan tertipu sama fisik. Cacok loh biasanya. Jangan tertipu sama fisik. Apa yang di luar bukan apa yang ada di dalam. Ya, cuman itu aja. Ya keren. Sebenarnya seperti ini Mbak Dian ya. Mungkin teman-teman pertanyaannya ada, lah ya RK itu cuma gitu-gitu doang. Sebenarnya kok bisa membentuk sebuah karakter, bahkan menemukan Tuhannya, menemukan guru sejatinya, kesaktian, bisa memperbaiki ya. Esensi hidup juga. Esensi hidup dan semuanya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya sepele, Mbak. Sebenarnya sepele. Sebenarnya gini, ketika manusia mampu kembali kepada kemanusiaannya, manusia akan menjadi makhluk Tuhan yang benar-benar sempurna. Nah, bagaimana menjadi makhluk Tuhan yang sempurna? Nah, di sini kita sejak kecil teman-teman sudah diberikan ajaran dogma yang keliru. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh menyakiti, kita nggak boleh ngeluh-ngeluh. Akhirnya apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik-baik itu, otomatis tubuh kita itu memproduksi hormon-hormon kesetresan. Benar. Ketika hormon kesetresan itu numpuk banyak di dalam tubuh kita, akhirnya dia merubah sistem hormonal dalam tubuh. Kalau sistem hormonal dalam tubuh sudah nggak benar, DNA, saraf juga nggak benar. Sebenarnya seperti itu. Saya ketemu satu hal lagi tentang hormon kesetresan ini ya. Hormon ini kan berasal dari zat cair. Ya. Sedangkan tubuh kita itu 90%, 70 ya? 73% itu adalah air. Sementara di orang-orang manapun ya, pakai afirmasi itu paling gampang itu ke air. Betul. Ngisi air itu paling gampang. Betul. Saya dulu masih pura-pura normal, tak doain, tak pisuin, itu udah langsung berubah. Iya benar. Makanya itu manusia itu juga sama. Nah. Jadi keren. Kayak hormon itu juga terjadi hal yang jelek sama hormon kita itu karena juga pengaruh air di dalam diri. Molekul air yang ada di dalam ya. Terutama hormon itu juga dapat asupan yang negatif. Dan kita itu menolak. Makanya asupan negatif sama tolakan kita itu pecah. Akhirnya jadi kesetresan buat diri kita sendiri. Seperti itu. Ini ilmu baru teman-teman. Saya baru ngeh lagi bahwa 73 atau 70 berapa persen tubuh kita itu memang air, teman-teman. Air adalah media yang sangat cepat untuk dirubah sebenarnya. Katakanlah air gitu ya. Air kita pisui apa kata-kata negatif ya. Kata-kata negatif gitu ya, dipisui asu kon jancuk nggak teli misalnya. Itu molekulnya pasti rusak. Ya kan? Rusak. Dan ketika ada air yang dibacakan dia dilem-lem bagus, kamu bagus, kamu baik, atau dibacakan ayat suci kitab gitu kan, dia kandungan molekulnya berubah jadi kandungan heksagonal. Benar. Ya kan? Ketika Mbak Dian tadi bilang, saya baru ngeh teman-teman. Saya baru ngeh ternyata tubuh kita itu 73% air. Air loh. Kalau ngerusak orang gampang. Nah, nggak usah sulit-sulit. Kalau 70% air terus teman-teman suka marah dalam tubuhnya, ya kan? Dan suka marah, suka dendam, suka mantel, suka beban. Disitulah berarti kandungan molekul air di dalam tubuh itu rusak. Merusak organ, merusak syaraf. Merusak organ, saraf, kehidupan DNA. Otomatis kehidupan pasti rusak. Nah, saya baru ngeh teman-teman. Ini luar biasa. Ini pas ini malam apa ini? Malam 21 ya? Lupa saya. Puasa malam piro, Dok? 21 ya? 22. Wis mari Lailatul Qadar bengi ya. Tadi malam. Saya dapat connected baru ya tentang ilmu yang pernah saya pelajari tentang air. Saya lupa ternyata memang tubuh manusia itu 70% lebih itu dari air. Itu terbanyak. Kalau teman-teman afirmasinya, sikapnya, sifatnya itu benar-benar tidak sesuai dengan kemanusiaan, berarti benar-benar rusak ini. Connect. Iya, rusak. Baru paham. Iya. Baru connect ini tadi, Mbak. Iya. Baru connect. Iya. Jadi kan kayak roh kita itu kan sebenarnya kan suci, murni. Lalu kena badan fisik kita yang membuat kita jadi terbelenggu.
Dimana fisik kita tuh juga 73% itu air dan juga tanah. Tanah kan sifatnya kan bagus kan, memberi. Air juga sifatnya itu melarutkan. Tapi kalau yang diasup setiap hari itu yang jelek, akhirnya si ruh ini kan nggak mau kan tinggal di badan. Akhirnya kan bikin mau keluar dari badan, kan sakit badan. Itu semua terjadi karena hal ini. Saya terkonek lagi Mbak Dian di Kristen di pasal Kejadian ayat berapa saya lupa, bahwa sebelum roh Allah menciptakan dunia atau semesta, saya lupa, roh Allah melayang-layang di atas air. Bener. Ada ya? Ada. Yang pernah jadi Kristen? Iya. Ada ya? Ada. Saya baru connect ternyata teman-teman. Ternyata yang dimaksud air ini adalah bukan air itu, melainkan air kehidupan. Air kehidupan. Jadi makanya di situ sebelum roh Allah menciptakan dunia, roh Allah melayang-layang di atas air. Air ini yang dimaksud adalah air kehidupan. Mungkin seperti itu ya. Iya, benar. Jadi air ini, air yang ada di dalam diri kita itu benar-benar sebenarnya sudah dari molekul yang suci. Benar, sebenarnya begitu. Kan dari roh Allah tadi. Kalau di dalam misalkan tak tiupkan ruhku kan gitu kan. Ke dalam kehidupan, akhirnya jadilah makhluk yang super luar biasa. Tetapi kalau dirusak dengan asupan dari kecil, ada yang jelek, nah, mulai dari kandungan, mulai dari anak-anak udah dikata-katain bodoh, jelek, otomatis kandungan air, molekul air yang ada di dalam pasti rusak. Itu kan alam bawah sadar kita kan otak ini kan, otak belakang. Otak belakang kan isinya juga air. Iya, betul. Hormon kan isinya cuman itu. Luar biasa ini. Iya, jadi sebenarnya ya membuat generasi yang baik mulainya dari kandungan. Hubungan yang sehat, kandungan, lalu waktu kecil. Lah nanti biasanya orang itu ya, anak itu mulai menerima beberapa karma. Itu biasanya mulai habis 6 tahun 7 tahun itu mulai. Tapi sebelumnya itu masih disayang sama alam biasanya. Dipomoh lah katakannya. Karena mungkin sudah balik ya. Kalau sudah balik itu udah waktunya manusia itu benar-benar membayar apa saja yang sudah diperbuatnya dulu. Itu mungkin rusak, balik itu mungkin rusaknya molekul air mungkin gitu, iya bisa. Karena dari lingkungan sih, lingkungan, mengenal lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang negatif itu, akhirnya molekul air yang meng-backup di dalam tubuh kita itu kandungannya bukan heksagonal lagi ya, kandungannya bukan penyembuhan lagi, tapi kandungannya rusak. Akhirnya bentengnya rusak, akhirnya karma bisa terjadi, bisa masuk ya. Ini masuk akal banget ini teman-teman. Ini pelajaran air yang luar biasa sekali. Ini nggak nyangka saya connected lagi dengan pelajaran-pelajaran dulu yang pernah saya pelajari, baik di beberapa kitab, di kitab Injil, Weda, di kitab Quran, di kitab Torah gitu ya, atau kitab yang lain. Itu connect banget teman-teman, luar biasa sekali. Ada lagi Mbak, mungkin ini pesan ya, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya Mbak Dian ini baru ngobrol dalam ya, baru kali ini. Nah luar biasa sekali, ngobrol langsung connect. Oh ternyata ini pelajarannya, manusia spiritual ya kan. Ya memang kita kan manusia spiritual, dari 4 tubuh kita, yang 3 astral, yang 1 fisik kan. Nah sebenarnya semuanya ini ada spiritual. Oke, mungkin Mbak Dian ada pesan mungkin kepada teman-teman, baik yang sudah RK maupun belum RK, karena ternyata RK Mbak Dian sudah sudah menjalankan selama 4 tahun ini dan mendapatkan sangat banyak sekali. Bahkan saya menilai beliau itu hidup sudah tidak pada tataran syariat, melainkan sudah pada tataran makrifat. Luar biasa, bisa melakukan sukma, bisa trans, bisa paslev. Mungkin ada pesan Mbak untuk teman-teman yang sudah RK dan yang sebelum atau belum ber-RK. Teman-teman yang belum RK, monggo bisa ikut RK mumpung masih ada. Mas Yunus juga masih ada. Ini kesempatan yang gimana ya, langka juga ya, karena nggak selalu di era ini masih ada Mas Yunus di Indonesia.
nggak tahu kan nanti gimana ke depannya. Ya, karena saya sudah diberitahu sama Mbak Dian nanti di era berapa saya sudah berada di luar negeri atau di luar planet di luar negeri ya. Nah, terus iya, jalani kehidupan sebaik mungkin, berbuat banyak kebaikan, jangan cuman ke orang lain tapi juga pandang sama diri kita sendiri. Berbuat kebaikan kalau nggak sesuai dengan hati kita sendiri juga jatuhnya itu nggak ikhlas, ya, kurang betul, ikhlas, bener. Betul. Nggih, bener. Terus tetap RK, nggak usah mikir semangat, wis nggak usah diyakini, pokoknya jalani aja. Kalau capek, ngantuk, tapi mikir saya masih berada di RK, ya udah RK aja. Iso-isonya, wis bisa-bisanya ya. Iya. Pokoknya jangan berhenti. 41 hari itu cuma modal awal. Betul. Saya mikir kalau saya dibilangi Mas Guru 41 hari, saya kurang kayaknya 41 hari. Saya mau seterusnya nggak apa-apa RK. Ya memang ya setidaknya banyak loh manfaatnya RK, Mbak. Kalau secara olah nafas kita tambah panjang, ya kan? Bener. Karena kenapa di dalam nafas itu kita kan menahan nafas nih. Dalam satu hari detak jantung kita kan berdetak jantung 1 juta sekian berapa gitu kan. Ketika kita menahan nafas, kita akan menahan nafas, otomatis nafas kita simpen ke masa depan toh. Seperti halnya hewan kura-kura dan ular itu. Dari semua hewan itu yang umurnya panjang kan cuma kura-kura sama pada 1 menit cuman dia tarikan 4 kali nafas itu. Kalau kita bisa menahan nafas, kita bisa panjang umur juga. Panjang umur dan membuka kemampuan spiritualitas. Spiritual, supranatural, tergantung dari kondisi raga dan ruh yang ada di dalam sebenarnya. Jadi RK itu hanya pondasi teman-teman untuk nanti teman-teman dapatnya apa sesuai dengan masing-masing. Yang penting kita nggak males ya, walaupun males itu selalu datang ya Mbak ya. Ya males ya ada, tapi jangan berhenti di males. Ya gitu. Oke teman-teman, itu nanti kita sambung lagi. Sebenarnya ada pertanyaan banyak ya yang saya ingin tanya kepada Mbak Dian. Mungkin Mbak Dian ini sudah menjalankan yang namanya sholat itu sembah raga atau sembah rasa atau sembah jiwa, sudah tahap mana, tapi kita di next ya Mbak ya, di next ya nanti. Untuk tentang pertanyaan tentang sembah tadi, sholat ya, sholat daim namanya. Iya mungkin sholat daim. Ya, sholat daim paham teman-teman, sholat daim ya itu skripsi saya dulu. Ini Mbak Dian sudah melaksanakan itu, tapi next video Mbak Dian nanti kita kapan ketemu, bisa ketemu di mana, kita buat video. Oke? Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Om Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Dian. Sama-sama Mas Yunus. Nanti pulang saya doakan selamat sampai tujuan, lancar terus semua lini kehidupannya, lini bisnisnya, lini usahanya, dan panjang umur, sehat selalu. Amin. Rahayu. Dan untuk rahayu. Jangan saya saja, rahmat semesta alam. Ya, rahmat semesta alam itu diberikan kepada makhluknya, tapi dengan satu syarat, kalau mau merahmati makhluknya Tuhan, pasti Tuhan mau merahmati kita. Kan itu rumusnya, itu adalah hukum sebab akibat. Tapi kalau kita hidup tidak mau merahmati makhluknya Tuhan, ya kita nggak akan dapat rahmat dari Tuhan. Kan gitu. Oke, sudah cukup.